Tapi itu tidak menjadi menjadi prioritas selama ini. Kita akan melakukan perubahan. Dan ibu bapak yang hadir di sini, ibu bapak punya pilihan menunggu di rumah, menonton di rumah. Tapi ibu bapak tidak melakukan itu. Memilih hadir di lapangan ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan perubahan di Indonesia. Apakah ada yang datang karena bayaran? Ini bukan wajah-wajah bayaran. Yang datang ke sini datang karena membawa harapan, bukan menginginkan bayaran. Mengapa? Karena ini orang semuanya masuk ke lapangan. Tolong semua masuk ke lapangan. Semua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli Presiden yang menjadi ya Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa askilil zalimin zalimin. Allahumma salli. Ya. Dan pemerintah menjaga bahwa pembangunan bisa dikerjakan, tapi lingkungan hidup harus dijaga sama-sama. Betul. Dan kita ingin rakyat kebanyakan dapat kesempatan untuk ikut sejahtera, bukan jadi penonton. Itulah sebabnya kami ingin ada kawasan ini maju, kawasan ini berkembang. Saya bukan pertama kali ke sini, Bapak sekalian. Sejak 14 tahun yang lalu, kami sudah datang ke tempat yang paling ujung di ujung kulon sana. Kenapa? Karena di Jawa ini banyak daerah-daerah di kawasan Banten yang tertinggal. Betul. Sekolahnya kurang, gurunya kurang. Padahal yang membuat kita bisa maju kalau ada pendidikan. Jadi saya datang ke sana mengantarkan guru-guru. Nama programnya Indonesia Mengajar. 14 tahun yang lalu. Bukan sekarang. Jadi saya sampaikan pada semua, ketika saya berbicara tentang ketimpangan, bicara tentang kesetaraan, bicara tentang keadilan, bukan karena ketemu dengan warga yang sama-sama ingin kita majukan kondisinya. Jadi saya melihat ini kesempatan untuk melakukan perubahan, perlu kewenangan. Namanya wewenang. Perlu apa? Wewenang. Kalau tidak punya wewenang tidak bisa. Saya beri contoh ya. Dulu di Jakarta ada satu tempat namanya Alexis. Boleh benderanya turun dulu dah, benderanya turun biar nggak ngalangin. Nah, saya terusin ya. Dulu ada tempat namanya Alexis. Tahu Alexis? Kok bisa? Maaf bilang nggak tahu gitu. Alexis tuh boleh tahu, yang penting nggak pernah ke sana. Ya, ada sosmed jadi tahu ya. Itu tempat maksiat, diprotes. Itu para alim ulama datang minta ditutup. Masyarakat protes terus menerus. Bisa ditutup? Nggak bisa. Protes tidak bisa menutup. Gagal ditutup, dia punya ordal. Tahu ya ordal? Orang dalam. Dia punya backing. Betul tidak? Nggak bisa ditutup. Lalu di tahun 2017 terjadi pergantian gubernur. Gubernurnya ganti. Ketika gubernurnya ganti, Alexis ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Itu namanya wewenang. Kalau punya wewenang tulis. Jadi perubahan. Betul? Itu wewenang. Nah, tanggal 14 Februari rakyat Indonesia diberi kesempatan. Kepada nomor berapa wewenang itu akan diberikan? Nomor berapa? Wewenang diberikan untuk apa? Untuk apa? Saya tanya ibu-ibu, harga beras murah atau mahal? Pendidikan murah atau mahal? Kesehatan murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Mahalnya dilanjutkan, sulitnya dilanjutkan, yang gini cuma sedikit. Mana kalau dilanjutkan? Tidak setuju. Perlunya apa? Perlunya apa? Jadi nomornya berapa? Kalau wewenang itu diberikan, maka kita bisa melakukan perubahan.
Harga beras mahal sementara harga gabah murah. Petani terima uangnya sedikit, tapi kita bayar foto ya berasnya sering kali lihat ini. mahal. Dan pertanyaan, uangnya kemana? Ini kerjaannya. Kita bayar mahal sampai petaninya uangnya kecil, hilang di jalan. Bener nggak? Itu kerjanya mafia-mafia. Betul. Tengkulak yang menimbun. Haruskah mereka dibiarkan? Haruskah mereka dilanjutkan? Ini harus diubah nih. Terus petani kita ini kalau ditanya masalahnya apa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ada 3. Nomor 1 pupuk. Nomor 2 pupuk. Nomor 3 pupuk. Udah. Pupuknya tidak ada. Kalau ada harganya mahal. Ini masalah. Loh, Indonesia baru punya pertanian baru tahun kemarin. Tidak. Ini semua sudah lama. Ibu-bapak sekalian. Nih, ini bukan persoalan rumit. Cuman ini persoalan tidak diselesaikan. Saya beri contoh. Kita pernah nggak lihat jalan aspal, aspalnya rusak bertahun-tahun tetap rusak? Sering tidak? Pertanyaan, apakah sulit memperbaiki aspal? Sulit tidak? Kenapa tidak beres bertahun-tahun? Ya, satu ada korupsi. Yang kedua tidak dapat perhatian, dibiarin, ya dianggap penting. Nih, soal pupuk, memang itu sulit? Tidak. Lapangan pekerjaan? Tidak. Hanya tidak diurus dengan baik. Kalau mau memperbaiki jalan, tinggal masukkan anggaran, tentukan kontraktor, jalan perbaikan langsung. Betul? Insya Allah 100 hari pertama kita akan bereskan tata niaga pangan kita supaya petaninya makmur, harga berasnya murah, dua-duanya dapat. Setuju? Jadi perlunya apa? Nomornya? Jadi kita harus lakukan sama-sama. Lalu di sini kita ingin agar proyek-proyek besar pemerintah dibangun dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat. Betul. Jadi warga harus didengar dan kita ingin warga mendapatkan kesempatan untuk ikut maju. Jangan sampai yang besar-besar masuk, yang lokal nonton, yang dapat seluruh manfaatnya pendatang, yang asli dari sini cuman dapat tontonan. Kita kepengen kemakmuran. Insya Allah itu juga bagian dari perubahan kita. Amin. Allahumma. Ini kita ada aturan KPU jam 6 harus berhenti ngomong. Iya. Nanti saya nggak boleh kampanye lagi kalau melanggar, ya. Nah, gini. Ibu bawa HP, bapak bawa HP. Bawa. Ayo nyalain dong HP-nya. Buka kameranya. Rekam ya, saya mau ngomong direkam. Nanti rekamannya disimpan, disebar, ya. Siap. HP-nya nyala, buka HP-nya. Nah. Orang kita nggak ada orang kita. Ya. Nanti salaman nanti. Kalau salaman bisa habis jam 6. Kalau ngomong harus selesai jam 6. Ya. Maghrib jam berapa di sini? Berapa? 6 lebih? Setengah 7. Jadi masih ada cahaya lah nanti ya. Nih Bapak Ibu, saya tanya dulu, pulsanya aman? Aman? Baterainya aman? Aman. Memorinya yang paling penting. Kuota cukup. Kalau nggak cukup minta temen dah. Gini, ayo. Saya akan berbicara, Ibu Bapak rekam. Ya, direkam ya. Siap? Mulai sekarang.
Hari ini pada hari Selasa 30 Januari di Padarincang, Banten, kita berkumpul bersama di sini untuk menyongsong perubahan Indonesia. Kita menginginkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua, bukan makmur untuk sebagian dan sebagian lain hanya jadi penonton. Kita menginginkan lapangan pekerjaan untuk semua. Kita ingin biaya hidup lebih murah, harga beras lebih murah, pupuk petani tersedia, solar nelayan tersedia, pakan ternak untuk peternak tersedia. Dan kita mengetahui itu bukanlah hal yang rumit bagi pemerintah, tetapi itu tidak menjadi menjadi prioritas selama ini. Kita akan melakukan perubahan. Dan ibu bapak yang hadir di sini, ibu bapak punya pilihan menunggu di rumah, menonton di rumah, tapi ibu bapak tidak melakukan itu. Memilih hadir di lapangan ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan perubahan di Indonesia. Apakah ada yang datang karena bayaran? Ini bukan wajah-wajah bayaran. Yang datang ke sini datang karena membawa harapan, bukan menginginkan bayaran. Mengapa? Karena ini orang-orang yang harga dirinya tidak bisa dijual belikan. Ini adalah rakyat yang tidak bisa dijual belikan. Orang-orang yang menjunjung tinggi harga dirinya. Rekaman ini ibu bapak simpan, jadikan sebagai bukti perjalanan hidup ibu bapak sekalian. Kelak ketika ibu bapak sudah berusia lebih lanjut, yang sekarang ibu insya Allah diberi umur panjang jadi nenek, yang sekarang bapak insya Allah umur panjang jadi kakek. Bayangkan di masa depan ibu dan bapak menengok kembali pada peristiwa tahun ini. Dan ibu bapak bisa bercerita pada anak cucu, nak, ketika Indonesia di persimpangan jalan, ketika ketidakadilan merajalela, korupsi merajalela, pengrusakan lingkungan merajalela, kakekmu, nenekmu bukan bagian yang diam. Kakekmu, nenekmu bagian dari yang berjuang melakukan perubahan di Republik ini. Biarkan rekaman ini jadi saksi dan bukti bahwa ibu dan bapak hadir bersama dalam sebuah perjuangan, dan kehadirannya tidak sedikit pun karena rupiah, tapi kehadirannya karena keyakinan atas perubahan dan menjaga harga diri rakyat Indonesia. Insya Allah perubahan ini akan terjadi. Insya Allah 14 Februari jadi hari perubahan. Ajak lingkungan untuk ikut, ajak semua teman, ajak semua tetangga, ajak semuanya menjadi bagian dari rekaman ini bisa disebarkan dan sampaikan kepada semua. Jadilah orang-orang yang merasa punya harga diri dan turut bangga, bukan hanya jadi penonton yang pasif, tapi jadi pejuang perubahan seperti tradisi orang tua kita dulu di Banten yang dicatat dengan tinta emas. Rakyat Banten, rakyat yang melawan kolonialisme. Rakyat Banten, rakyat yang tidak diam menyaksikan penindasan. Mereka dicatat dengan tinta emas. Ibu dan bapak hadir dalam sebuah perjuangan menghadirkan keadilan. Insya Allah dicatat dalam tinta emas juga. Dan rekaman ini